Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online ini. Mari satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah berkat mujizat-Mu boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian ini ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus meninggikan Engkau, Raja dari segala Raja. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita siap-siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, siap untuk memuji Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Katakan dari awal.
Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali katakan haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menyembah Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud
kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Katakan pujian dari awal. Bapa, 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 Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Katakan dengan lembut. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, kami sembahmu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Yesus Tuhan. Terpuji namamu, kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Yesus. Biar segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa. Haleluya, haleluya.
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir dan mendengar pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan ya Tuhan. Kami hendak bersyukur dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, karena kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Besar kemuliaan dan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan dosa pelanggaran kami. Karena kami juga sudah mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak bersepakat hati berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Shalom Indonesia, pujilah Tuhan. Hai Indonesia, megahkanlah Dia di antara semua suku-suku bangsa. Mulai dari Merauke sampai Sabang, sebab kasih setia Tuhan besar atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk kuasa-kuasa ajaran sesat, penyembahan berhala, hypergrace, LGBTIQ, seks bebas, narkoba, terorisme, corruption, roh anarkis, roh pemecah belah bangsa, pemfitnah, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, kami lepaskan bagi Indonesia damai sejahtera, sukacita, hujan pertobatan akan melanda Indonesia. Tuhan akan menyembuhkan Indonesia dari COVID-19. Kami menghardik COVID-19 di dalam nama Yesus Kristus. Diam dan redalah. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan juga akan bangkit di Indonesia, akan menjadi berkat atas Indonesia dan sampai kepada bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia, yang sedang terjadi ini akan lebih besar lagi ya Tuhan Yesus, sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga genap ayat yang menyatakan bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan tentang Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang di atas kami, mulai dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, polisi,
ABRI, TNI, semuanya sampai tingkat RT, Engkau yang sudah memilih dan menetapkan mereka Tuhan. Berikan pikiran dan hatimu kepada mereka untuk memimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat kesejahteraan Yerusalem Tuhan. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di dalam lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Kami berdoa sepakat hati juga untuk gembala sidang yang kami cintai, Pendeta Niko Nortora Harjo dan keempat wakilnya dan keluarga besarnya ya Tuhan. Kiranya kesehatan prima, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti mereka. Visi misi yang baru Engkau akan kirim untuk mereka ya Tuhan. Buat kami para jemaat-Mu yang akan kami lakukan apa di akhir zaman ini ya Bapa di surga. Bapak Niko juga akan menjadi pembawa obor daripada Pentakosta ketiga sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Hendro ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Hendro berlimpah-limpah. Pak Hendro beserta istri, anak, mantu dan cucu semua keluarga besarnya akan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tangan Tuhan menyertai hidup Pak Hendro, melindungi dan meluputkannya dari malapetaka, dari panah-panah api si jahat ya Bapa di surga. Demikian dengan Ibu Rosa berserta anak, mantu dan cucunya. Berkat yang sama yang turun pada keluarga Pak Hendro akan turun pada keluarga Bu Rosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesatuan hati, satu suara, kerukunan akan terjadi antara gembala, wakil gembala dan para pengerja di tempat-Mu GBI Pos Pengumben ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengenal, melihat, dan menguji bagaimana hati kami di hadapan Engkau para pelayan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu suatu hari kelak pelayanan kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, untuk seluruh jemaat GBI Pos Pengumben yang sedang berbeban lelah, memiliki sakit penyakit ya Tuhan, biarlah Engkau sudah menyembuhkan mereka, Engkau sudah melepaskan dan memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Biarlah kami semua, jemaat-Mu GBI Pos Pengumben, memiliki gaya hidup yang unity ya Tuhan. Suka berdoa, memuji dan menyembah Engkau dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak-Mu apa yang harus kami perbuat pada zaman ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu mukjizat penuaian akan terjadi ya Tuhan. Di tempat kami berada, di lingkungan kami berada, kami akan menjadi terang dan kami akan berani untuk menyaksikan mengenai amanat agung-Mu ya Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta ya Tuhan. Biarlah Engkau mempertajam pendengaran kami untuk dapat kami mendengar seperti seorang murid ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bukan menjadi logo saja, tetapi berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terpujilah kiranya nama-Mu yang maha kuasa dari kekal sampai kepada kekal. Kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bumi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Karena Tuhan Yesus begitu baik, memelihara, menuntun, melindungi kami. Sampai hari ini kami boleh sehat, kami aman dalam naungan Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan pujian syukur pengagungan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai dupa yang harum yang kami persembahkan pada-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami itu Tuhan manis Kau dengar. Tiba saatnya Tuhan kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Sebab kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami, mengingatkan kami, menuntun kami dan menegur kami. Roh Kudus, ampuni kami, layakkan, sucikan, kuduskan kami untuk layak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang hamba-Mu tabur Tuhan menjadi firman kebenaran yang menjadi rema atas kami dan kami mampu untuk melakukannya. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, haleluya Bapa. Amin. Shalom saudaraku.
dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita bersyukur, bersuka cita, sebab kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita boleh menaikkan pujian syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Yang menjadi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah panggilan Kristus bagi Simon Petrus. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian ayat firman Tuhan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang menjadi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah panggilan Kristus bagi Simon Petrus. Kita sudah sering mendengar ayat ini. Bahkan sudah banyak hamba Tuhan yang menyampaikan ayat ini ketika beribadah pada saat hari Minggu. Tetapi saya mau ambil dari versi yang berbeda, karena banyak yang bisa kita gali dari peristiwa Petrus ini. Memang di Alkitab sungguh banyak membahas yang namanya Petrus di Perjanjian Baru. Tetapi kita mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita mau lihat bahwa panggilan Kristus bagi Simon Petrus. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Simon Petrus adalah salah satu tokoh Alkitab yang namanya paling sering disebutkan. Dia sedang dalam keadaan gagal pada saat malam hari itu. Dia sudah semalaman mencari ikan, tetapi tidak mendapatkannya.
Sehingga posisi Petrus pada saat malam hari itu, dia sedang gagal. Setelah semalaman mencari ikan, tetapi tak seekor pun berhasil ditangkapnya. Tetapi mengapa Yesus memanggil Petrus di tengah kegagalannya? Nah, ini yang mau kita bahas. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus ketika Petrus sedang dalam keadaan gagal? Nah, ini yang mau kita sebagai firman Tuhan yang mau kita dengar pada pagi hari ini. Coba kita lihat dari ayat 2. Kenapa? Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus sedang melihat dan dia tahu apa yang dialami Petrus dan apa yang membuat Petrus itu gagal. Dan dia sedang sedih karena semalaman mencari ikan tidak ketemu ikannya. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Nah, disinilah kita mengerti dan memahami mengapa Yesus memanggil Petrus di tengah kegagalannya. Poin pertama dari Lukas 5 ayat 2 adalah Yesus Tuhan yang dapat memilih tanpa alasan. Itulah Tuhan kita. Dia bisa memilih dan memanggil kita dan menghampiri kita tanpa alasan. Tidak ada kata istilah, loh kenapa ya dia yang dipilih? Kan dia seperti ini. Kenapa ya dia yang dipakai Tuhan? Kan itu banyak kekurangannya. Kenapa ya dia bisa melayani? Padahal dia itu kan kondisi rumah tangganya, kondisi kehidupannya, kondisi ekonominya kan sedang seperti ini. Ini yang mau disampaikan Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang memilih tanpa syarat. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami, baik kita dalam keadaan sedang gagal, baik kita sedang ekonomi kita terpuruk, baik sedang pekerjaan kita sedang tidak mengenakan atau tidak baik, tetapi Allah adalah Tuhan yang memilih tanpa syarat dan siapapun bisa dia pilih. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita. Kalau Anda dipakai Tuhan, dipilih Tuhan dengan segala keberadaan Anda, dengan segala permasalahan Anda, berarti Tuhan tidak pernah salah memilih. Dan Tuhan memilih itu adalah haknya Tuhan dan dia memilih tanpa syarat. Sama seperti ketika Petrus, Tuhan melihat ada perahu 2 di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun tapi tidak bawa apa-apa. Mereka sedang membasuh jalannya. Yang dibasuh jalannya dalam keadaan kosong, tidak berisi ikan. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Tetapi ketika si Petrus sedang hatinya gundah gulana, sedang capek seharian semalaman menjala ikan, sedang rasa kecewa, pulang tidak membawa hasil, tetapi Tuhan datang memanggil dia. Apa kita boleh protes? Ya Tuhan, Petrus sudah selesai menjala ikan. Sudah semalaman tidak mendapat ikan. Sudah turun dari perahu, sedang membasuh jalannya, Tuhan datang.
Kenapa ya Tuhan gak datang ketika Petrus sedang menjala ikan? Kenapa pada saat dia udah semalaman, pada saat itu aja Tuhan datang? Supaya Tuhan kasih tahu sama dia di mana banyak ikan, tebarkan jala kemana. Kenapa? Itulah menurut pikiran kita. Tetapi itulah Tuhan kita yang berkarya, melakukan perkara, dan memilih kita di saat seperti apa. Dia tidak terbatas. Dan Tuhan punya hak untuk memilih siapapun kita untuk dia pakai. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan nggak panggil Petrus dalam keadaan happy. Tuhan tidak manggil Petrus dalam keadaan ikannya penuh, jalannya penuh ikan. Tetapi Tuhan panggil dia dalam keadaan gagal, dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, dalam keadaan membasuh jalannya yang sedang kosong. Tetapi Tuhan panggil dia. Itulah Tuhan kita. Sama seperti kita. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan ekonomi kita, apapun talenta kita, Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Ada amin saudaraku? Untuk poin yang kedua, mari kita lihat panggilan Kristus bagi Simon Petrus. Mari kita lihat, yaitu di ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Maksudnya Tuhan Yesus naik. Dan menyuruh dia, Simon Petrus maksudnya, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Artinya, pilihan Yesus meminta sesuatu dari kita. Yesus naik ke dalam salah satu perahu. Perahu Simon. Dan menyuruh Simon Petrus menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Tuhan tuh mau pakai perahunya Simon. Yang dipakai semalaman mencari ikan tidak ketemu. Tuhan di situ duduk dan suruh Simon supaya menepihkan perahunya. Dan di situ dia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Artinya, ketika Tuhan sudah memilih kita, apapun kondisi dan keadaan kita, Yesus meminta sesuatu dari kita. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Karena Allah yang memilih adalah Allah yang meminta sesuatu dari dia, karena Yesus ingin mengetahui ketaatan kita. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan juga perlu tahu. Ketika kau kupilih, kau kuutus, engkau kusuruh, kuberi kuasa, kuberi talenta, apakah engkau taat dan setia atas panggilanku? Itulah maunya Tuhan bagi kita. Seluruh keluarga besar, orang Kristen dimanapun berada, semua kita sudah dipilih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, apakah kita taat atas panggilan Tuhan yang sudah Dia tetapkan? Coba bayangkan, Simon Petrus sudah gagal semalaman mencari ikan. Tuhan Yesus menghampiri dia. Dan Tuhan Yesus masuk ke perahunya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, Tuhan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Sudah Simon dipilih Tuhan dalam kondisi keadaan semalaman gak mendapatkan ikan. Tapi Tuhan suruh lagi dia
tepihkan dulu jalamu ini. Tapi Simon mengikutin aja, taat. Dia ikut, ya. Dia menepihkan perahunya. Dan ketika dia tepihkan perahunya, Tuhan Yesus sudah ada dalam perahu. Rupanya Tuhan ingin mengajar orang-orang banyak di situ dari atas perahu itu. Begitulah hidup kita. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pun perlu tahu sebatas mana ketaatan kita untuk mengiring Tuhan. Kita harus sadar. Ketika Tuhan memilih kita, kondisi kita dalam keadaan tidak enak sekalipun. Ketika Tuhan menyuruh kita, walaupun kita dalam keadaan gagal, walaupun kita tidak ada menemukan berkat, walaupun kita mungkin dalam keadaan sakit terseok-seok menjalankan kehidupan kita, tetapi ketika ada perintah dari Tuhan, kita tidak boleh menolak. Dan perintah Tuhan itu harus kita jalankan, kita harus taat. Karena Tuhan pun pengen tahu ketaatan kita sampai di mana. Ada amin, saudaraku? Jangan serius banget. Karena memang firman Tuhan kita hari ini, masalah Petrus sedang menjala ikan ini, banyak firman Tuhan yang mau kita petik dari firman ini. Tetapi saya memandang atau memetik dari versi sudut pandang yang berbeda. Saya ambil contoh bagaimana panggilan Kristus terhadap Petrus. Tadi poin yang pertama, bahwa Simon Petrus dipanggil Tuhan dalam keadaan gagal. Yang kedua, Tuhan ketika memilih kita, Tuhan juga menguji ketaatan kita. Dan Tuhan juga perlu tahu sampai di mana ketaatan kita untuk melayani Tuhan pada saat Tuhan memanggil kita. Karena semua kita dipilih Tuhan untuk melayani tanpa terkecuali. Siapapun kita, semua umat Kristen dimanapun berada, kita semua adalah penjala manusia. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan ada saatnya Tuhan mengetahui sampai di mana, ingin tahu ketaatan kita sebagai pilihan Tuhan. Untuk poin yang ketiga, supaya kita tahu, mari kita lihat ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga." Simon Petrus menyampaikan keadaan apa yang sedang dia alami. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang mengutus, karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan harus tahu di dalam pilihan kita, di dalam pelayanan kita, kita harus membuat atau kita harus menjadi pelayan Tuhan yang bisa diatur. Bagaimana Simon menjawab, "Guru, sudah semalaman kami bekerja keras dan tidak dapat menangkap apa-apa. Tetapi ya Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh, aku akan menebarkan jalaku. Karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyuruh, aku akan melakukannya ya Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus dalam keadaan gagal, tetapi dia masih mampu untuk menurut kepada Tuhan. Mampu untuk bisa diatur sama Tuhan. Tepihkan jalamu, ditepihkan sama Simon Petrus.
Terus setelah itu tebarkan jalamu, kata Tuhan. Kalau tadi disuruh Tuhan tepikan perahumu, kata Tuhan. Untuk yang sekarang diperintah Tuhan lagi dia. Simon, tebarkan jalamu. Tetapi Simon melakukannya. Karena apa? Kalau kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan, yang dipilih dan yang sudah ditetapkan Tuhan, kita harus menjadi orang yang bisa diatur oleh Tuhan. Memang kadang-kadang perintah Tuhan sering berlawanan dengan pikiran kita, sering bertolak belakang dengan harapan kita, sering bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti Petrus. Masa iya? Aku udah di situ loh Tuhan. Sudah kemana-mana loh Tuhan ku sebarkan jalaku. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa, kata Petrus. Tapi karena Tuhan yang menyuruh saya lakukan. Tuhan menuntut ketaatan. Meskipun kadang-kadang berlawanan dengan akal sehat kita. Tetapi kata Tuhan, kalau sudah Tuhan yang berfirman, maka semuanya jadi. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, kita harus taat. Dan ketika kita taat, maka disitulah ada mukjizat. Coba kita berpikir, semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia nurut sama Tuhan. Tuhan tahu. Simon Petrus dalam keadaan gagal tahu. Tuhan bukan ketika dia menjala pada malam itu, Tuhan bukan nggak bisa nemuin dia. Bukan nggak bisa menghardik semua ikan. Tetapi itulah Tuhan kita. Allah kita yang selalu rindu menguji kita. Apakah kita orang yang taat? Apakah kita orang yang bisa diatur oleh Tuhan? Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk selanjutnya, poin yang terakhir, mari kita lihat ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang mau kita petik dari sini? Dari ayat Lukas 5 ayat 6, kita bisa ambil kesimpulan. Pilihan Tuhan Yesus itu membuat kita mendapat berkat. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang taat, orang yang bisa diatur, orang yang setia, dia akan mendapat berkat dari Tuhan. Diberkati Tuhan, rumah tangganya, anak-anaknya, usahanya diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan kadang-kadang dan wajib Tuhan mengetahui apakah kita mau diatur oleh Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan. Setelah Petrus mengikuti semua perintah Tuhan, menepikan perahunya, menebarkan jalannya di tempat yang tidak masuk akal. Tetapi karena ketaatan Petrus, sehingga Petrus menerima berkat ikan sampai penuh jalannya, sampai mulai koyak, kata Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Marilah kita mengikuti panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, siapapun kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak bisa diatur. Kalau Dia yang memilih, itu tidak pernah salah. Itu pasti tepat. Jangan heran kalau banyak orang yang dipilih Tuhan
Kalau kita bisa menilai secara mata kita, secara pikiran kita, secara kepintaran kita, ada orang banyak yang mengatakan, itu apa nggak salah ya Tuhan memilih dia? Kok Tuhan memilih yang seperti itu ya? Mulai saat hari ini, jangan pernah berkata demikian. Karena Tuhan yang tahu siapa kita. Dan Tuhan yang punya hak. Dan Tuhan yang tidak bisa kita intervensi. Bahwa Tuhan memilih kedaulatan, otoritas yang penuh kepada siapa dia harus memberikan kuasa. Dan kepada siapa dia orang-orang yang harus dia pilih. Jadilah kita seperti Petrus. Yang Petrus yang sedang keadaan gagal sekalipun. Yang sudah lelah sekalipun. Tetapi ketika Tuhan datang. Apa yang Tuhan perintahkan kepada si Petrus. Di saat dia gagal. Tuhan datang menghampiri dia. Tuhan memberikan petunjuk bagi dia. Meskipun tidak masuk akal perintah Tuhan kadang-kadang kepada kita. Tetapi mari kita lakukan. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Mari kita setia. Mari kita taat. Mari kita mau diatur Tuhan. Dan ketika kita mengikuti semua perintah-perintah Tuhan, bahkan kadang-kadang tidak masuk akal sekalipun, bahkan tidak bisa diterima logika sekalipun, kita akan melihat bahwa di sana ada mukjizat menanti kita. Ada perkara besar yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu, mulai hari ini kita mengerti. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat kita tak mengerti rencana Tuhan, saat kita tak melihat rencana Tuhan, namun tetap ku pegang janji Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam situasi seperti apapun yang kita hadapi saat hari ini, apapun kondisi kita saat hari ini, guncangan apapun yang sedang kita terima di masa pandemi ini, taatlah, setialah kepada Tuhan, dengar-dengaranlah kepada Tuhan. Mukjizat menanti Anda. Ada perkara besar yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami sudah membahas Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tentang panggilan Kristus bagi Simon Petrus. Tuhan mengingatkan kami ketika Petrus sedang gagal. Semalaman mencari ikan tidak mendapatkannya. Dia sedang mencuci jalannya. Tuhan datang dalam posisi keadaan gagal. Kami tahu Tuhan, panggilan Tuhan menuntut ketaatan kepada kami. Panggilan Tuhan untuk Tuhan mengetahui bagaimana kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bagaimana Petrus mengikuti perintah-Mu. Dan kami mau mulai hari ini Tuhan. Kami untuk komitmen mengikuti perintah-Mu. Dan kami bisa melihat Tuhan. Yang Kau perintahkan itu kepada kami meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Meskipun kadang-kadang menyakitkan. Tetapi ketika perintah-Mu itu datang, kami mau belajar taat. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar dengar-dengaran. Dan karena kami tahu Tuhan ada upah dalam ketaatan kami. Ada mukjizat. Ada perkara besar yang sanggup Kau lakukan dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Seturut dengan kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.
Jadilah kehendak-Mu bagi setiap umat-Mu. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pandemi ini Engkau akan menghardiknya. Dan kami akan melihat pemulihan Indonesia, pemulihan ekonomi. Dan kami akan melihat Indonesia bangkit, Indonesia maju bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kuatkan, teguhkan hati kami, supaya kami mau seperti Petrus, dalam kala dan gagal sekalipun Tuhan, dalam keadaan terpuruk sekalipun Tuhan, kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya Bapa. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih, sukacita dari Allah Bapa dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.